Pernahkah Anda bertanya-tanya, kok, setelah rutin makan sayur setiap hari, badan malah terasa makin lemas, perut sering kembung, sendi ngilu, atau tiba-tiba tekanan darah melonjak? Padahal, niatnya ingin sehat, tapi hasilnya justru sebaliknya. Ini mungkin terdengar aneh, tapi faktanya tidak semua sayuran cocok untuk tubuh kita yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Dulu, mungkin kita bisa melahap apa saja tanpa masalah. Tapi kini, kondisi ginjal tak sekuat dulu, dan sistem pencernaan pun mulai melambat. Inilah mengapa kita harus lebih bijak dalam memilih asupan, termasuk sayuran. Hari ini, kita akan mengungkap rahasia penting tentang 4 sayuran yang perlu diwaspadai oleh para senior, dan 4 sayuran lain yang justru luar biasa menyehatkan. Jangan langsung panik, ya. Tujuan saya bukan menakut-nakuti, melainkan ingin membantu Anda tetap sehat, kuat, dan menikmati masa tua dengan tenang. Mari kita selami mengapa sayuran yang selama ini dianggap menyehatkan bisa berubah menjadi ancaman di usia senja. Ternyata, banyak sayuran mengandung zat alami seperti oksalat, purin, dan senyawa penghasil gas. Bagi tubuh muda, ini mungkin bukan masalah besar. Namun, bagi lansia, tubuh lebih rentan. Ginjal kita mulai lambat menyaring limbah, pencernaan tak seefisien dulu, bahkan tubuh bisa bereaksi negatif terhadap senyawa tertentu, menyebabkan nyeri sendi, perut begah, atau asam lambung naik. Dan jangan lupakan satu hal penting, lansia sering mengonsumsi obat rutin. Beberapa jenis sayur ternyata bisa mengganggu penyerapan obat atau mengurangi efektivitasnya. Oleh karena itu, memilih sayuran bagi senior bukan sekadar soal rasa, tapi harus mempertimbangkan apakah sayur itu ramah dengan kondisi tubuh kita saat ini. 4 sayuran yang perlu diwaspadai lansia. Sekarang, mari kita bahas jenis sayuran yang patut Anda perhatikan. 1. Bayam tua, diam-diam berisiko. Bayam, si hijau yang sering kita jumpai di pasar atau meja makan. Rasanya lembut, mudah diolah, dan dikenal menyehatkan. Tapi, hati-hati. Bayam yang sudah tua, dengan daun lebar dan hijau gelap, ternyata menyimpan bahaya tersembunyi. Bayam tua mengandung oksalat tinggi. Zat ini bisa mengikat kalsium dan membentuk kristal batu ginjal di dalam tubuh, apalagi jika dikonsumsi setiap hari. Senior dengan riwayat sakit ginjal atau infeksi saluran kemih sebaiknya lebih waspada. Selain itu, oksalat juga bisa menghambat penyerapan zat besi dan kalsium, 2 nutrisi krusial bagi lansia. Kekurangan zat besi bisa menyebabkan cepat lelah, sementara kekurangan kalsium mempercepat pengeroposan tulang. Jadi, jika ingin makan bayam, pilih yang daunnya masih muda, rebus sebentar, dan jangan konsumsi setiap hari. Ingat, sehat bukan soal kuantitas sayur, tapi seberapa tepat kita memilihnya. 2. Daun ubi kayu, racun alami yang mengintai. Kalau bicara masakan rumahan, daun ubi kayu mungkin jadi salah satu favorit. Apalagi dimasak santan, disantap dengan nasi hangat dan sambal. Namun, tahukah Anda? Di balik rasanya yang gurih, daun ubi kayu mengandung senyawa alami bernama linamarin, yang bisa berubah menjadi sianida jika tidak dimasak dengan benar. Memang jumlahnya tidak mematikan, tapi bagi tubuh lansia yang lebih sensitif, konsumsi daun ubi kayu bisa menyebabkan mual, pusing, bahkan gangguan pencernaan, terutama jika terlalu sering atau tidak direbus cukup lama. Lebih dari itu, daun ubi kayu juga berpotensi meningkatkan tekanan darah. Ini tentu berbahaya bagi para senior dengan riwayat hipertensi. Bayangkan, niatnya makan enak, tapi tekanan darah justru melonjak tanpa disadari. Jika rindu dengan rasanya, boleh saja sesekali. Tapi pastikan dimasak dengan benar dan jangan menjadikannya menu harian. Sehat itu soal keseimbangan, bukan kebiasaan tak sadar. 3. Kol, pemicu gas dan masalah pencernaan. Kol atau kubis sering dianggap sayuran serbaguna. Bisa digoreng, direbus, atau bahkan dimakan mentah sebagai lalapan. Tapi,
Kol memiliki sifat yang sering diabaikan, tinggi gas. Kol mengandung rafinosa, sejenis gula kompleks yang sulit dicerna tubuh. Saat masuk ke usus, bakteri akan memfermentasi rafinosa dan menghasilkan gas dalam jumlah besar. Inilah yang menyebabkan perut terasa begah, kembung, bahkan nyeri. Bagi lansia yang punya masalah pencernaan seperti MAC, GERD, atau usus sensitif, kol bisa memperparah keluhan. Tak hanya itu, kol mentah juga mengandung senyawa goitrogen yang bisa mengganggu fungsi tiroid, terutama jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti kol tidak boleh dimakan sama sekali, tapi lebih baik direbus sebentar dan dalam porsi kecil. Jika tubuh mulai memberi sinyal tak nyaman, itu pertanda Anda harus mulai menghindarinya. 4. Terong, si ungu yang perlu diwaspadai. Terong, dengan warnanya yang menarik dan teksturnya yang lembut, memang sering jadi andalan di meja makan. Tapi siapa sangka, terong mengandung solanin, senyawa alami yang bisa memicu peradangan pada sendi, terutama bagi Anda yang menderita rematik atau asam urat. Beberapa lansia merasa nyeri sendi makin parah setelah makan terong, terutama jika digoreng atau dikonsumsi dalam jumlah banyak. Ini bukan sugesti, tapi reaksi nyata tubuh terhadap solanin. Selain itu, terong juga memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi, artinya bisa memengaruhi kadar gula darah, yang tentu harus dijaga ketat oleh penderita diabetes. Jika Anda sangat menyukai terong, boleh saja menikmatinya sesekali. Tapi pastikan tidak berlebihan, dan lebih baik dikukus atau ditumis ringan daripada digoreng. Sebab, makanan sehat bisa berubah menjadi beban jika kita tak tahu batasnya. Mengapa tubuh berubah? Mungkin timbul pertanyaan di hati Anda, kenapa sayuran yang dulu aman-aman saja kini malah membuat tubuh tak nyaman? Jawabannya ada pada perubahan tubuh kita seiring bertambahnya usia. Setelah melewati usia 60 tahun, fungsi organ-organ dalam tubuh mulai melambat. Ginjal bekerja lebih berat, hati tak seefisien dulu menetralisir zat asing, dan sistem pencernaan mulai kehilangan beberapa enzim penting. Bahkan, dinding lambung jadi lebih tipis dan rentan terhadap iritasi. Tak heran kalau perut mudah kembung, lambung cepat nyeri, dan tubuh terasa lemas hanya karena salah makan. Tak hanya itu, banyak lansia mengonsumsi obat rutin setiap hari. Obat tekanan darah, kolesterol, diabetes, semuanya bisa berinteraksi dengan zat dalam sayuran. Salah satu efeknya, obat jadi kurang bekerja atau justru efek sampingnya makin terasa. Itulah kenapa kita harus mulai mengenali makanan bukan hanya dari nama dan warnanya, tapi dari dampaknya bagi tubuh yang semakin rentan. 4 sayuran pilihan untuk lansia. Kabar baiknya, tidak semua sayur berbahaya. Bahkan, ada sayuran yang justru sangat membantu tubuh Anda menjadi lebih kuat dan segar. 1. Brokoli, si hijau penuh kebaikan. Pernah dengar nama brokoli? Sayuran hijau berbentuk pohon mini ini adalah salah satu makanan terbaik bagi tubuh di usia lanjut. Mengapa? Karena brokoli mengandung antioksidan kuat bernama sulforaphane, zat yang mampu melawan radikal bebas penyebab penuaan. Brokoli juga kaya akan vitamin K dan C, yang membantu menjaga tulang tetap kuat serta memperbaiki daya tahan tubuh. Bagi lansia yang mudah sakit atau sering merasa lelah, brokoli bisa menjadi sahabat baik sehari-hari. Selain itu, serat dalam brokoli membantu melancarkan pencernaan dan menurunkan kolesterol. Tak heran jika banyak ahli gizi merekomendasikan brokoli sebagai salah satu superfood untuk lansia. Cara terbaik mengolah brokoli adalah dengan dikukus sebentar, cukup 2-3 menit saja. Jangan direbus terlalu lama agar gizinya tidak hilang. Bisa dikombinasikan dalam sup atau sekadar jadi lauk pendamping nasi hangat. Rasanya ringan, manfaatnya luar biasa. 2. Wortel, si manis penjaga mata dan daya tahan. Wortel bukan sekadar sayur berwarna oranye cerah. Di balik warnanya yang menggoda, tersimpan kandungan beta-karoten tinggi, yang dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A. Vitamin ini sangat penting bagi lansia,
terutama untuk menjaga penglihatan yang mulai kabur. Tapi bukan cuma untuk mata, beta-karoten juga bertindak sebagai pelindung sel, menjaga kulit tetap sehat, dan membantu sistem imun melawan penyakit. Di saat usia makin bertambah, tubuh kita butuh perlindungan ekstra, dan wortel menawarkannya secara alami. Tak hanya sehat, wortel juga mudah diolah, bisa dikukus, dijadikan sup, bahkan diblender menjadi jus segar. Rasa manis alaminya membuat wortel disukai banyak lansia yang sudah mulai kehilangan selera makan. Satu hal yang membuat wortel istimewa, mudah dicerna, rendah kalori, dan tidak memicu gas. Jadi sangat bersahabat untuk lambung dan usus lansia. Ayo, jangan ragu menyisipkan wortel dalam menu harian Anda. 3. Labu siam, murah tapi menyembuhkan. Mungkin Anda sering melihat labu siam di pasar, tapi tak menyangka bahwa sayur ini punya manfaat luar biasa. Di balik bentuknya yang sederhana, labu siam menyimpan kalium dan serat tinggi, yang sangat baik untuk menstabilkan tekanan darah dan melancarkan pencernaan. Labu siam juga rendah kalori dan mudah dikunyah, cocok untuk lansia yang giginya sudah tidak kuat atau pencernaannya lemah. Kandungan airnya yang tinggi membantu tubuh tetap terhidrasi, sementara seratnya mencegah sembelit yang sering terjadi pada lansia. Lebih hebatnya lagi, labu siam bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Jadi sangat cocok bagi Anda yang menderita diabetes atau sedang menjaga pola makan. Mau dibuat tumis, rebusan, atau sayur bening, labu siam selalu cocok di lidah dan di tubuh. Inilah contoh nyata bahwa kesembuhan tidak harus mahal. Kadang, kesehatan bisa datang dari sayuran sederhana yang sering kita lewatkan. 4. Daun katuk, si pendongkrak imun lansia. Jangan remehkan sayuran lokal seperti daun katuk. Meski lebih dikenal sebagai sayur untuk ibu menyusui, ternyata daun katuk juga sangat baik untuk lansia. Kandungan zat besi, vitamin A, dan klorofilnya bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan infeksi ringan. Bukan hanya itu, daun katuk juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil serta mencegah anemia, masalah yang cukup sering dialami lansia. Jika Anda sering merasa lemas, pucat, dan mudah lelah, mungkin tubuh kekurangan zat besi. Nah, daun katuk bisa menjadi solusi alami. Cukup direbus dengan kuah bening atau ditumis ringan tanpa banyak bumbu. Daun katuk bisa menjadi teman makan yang sehat dan menyegarkan. Rasanya lembut, tidak pahit, dan mudah dicerna. Di balik kesederhanaannya, daun katuk adalah anugerah alam yang patut kita syukuri, murah, mudah didapat, dan penuh manfaat, terutama bagi tubuh yang mulai melemah di usia senja. Pentingnya cara mengolah sayur. Sayuran yang baik bisa jadi tidak bermanfaat kalau cara memasaknya salah. Banyak di antara kita yang masih suka menggoreng sayuran terlalu lama, atau menambahkan banyak santan dan bumbu penyedap. Padahal, bagi lansia, cara pengolahan sangat menentukan apakah nutrisi tetap utuh atau justru hilang. Sayuran untuk lansia sebaiknya dimasak dengan cara direbus, dikukus, atau ditumis ringan. Jangan terlalu lama di atas api, karena vitamin seperti C bisa rusak oleh suhu tinggi. Hindari memasak dengan minyak banyak karena bisa menambah kolesterol jahat dan memicu masalah jantung. Selain itu, usahakan menghindari bumbu berlebihan seperti garam, penyedap rasa, dan cabai. Lidah mungkin ingin rasa kuat, tapi tubuh sudah tidak sanggup menerima beban garam berlebih. Rasa alami dari sayur justru lebih sehat dan lebih aman. Masaklah dengan kasih sayang, perlahan, dan penuh kesadaran, karena tubuh kita pun perlu dirawat dengan kelembutan. Penting untuk kita pahami bahwa tidak ada makanan yang 100% baik jika dikonsumsi berlebihan. Bahkan sayur pun bisa menjadi masalah bila tidak dikombinasikan dengan makanan lain secara seimbang. Tubuh lansia butuh gizi lengkap, karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Sayuran memang kaya vitamin dan serat, tapi tubuh juga butuh energi dari nasi dan kekuatan dari protein seperti tempe, ikan, atau telur.
Jangan hanya fokus pada sayur saja, lalu lupa makan lauk atau buah. Begitu juga sebaliknya. Makan secukupnya, beragam jenisnya, dan perhatikan sinyal dari tubuh. Kalau ada rasa tak nyaman setelah makan sesuatu, berarti tubuh sedang memberitahu kita untuk mengubah pola makan. Makan dengan bijak adalah bentuk cinta kita kepada diri sendiri. Saya ingin berbagi cerita tentang Ibu Kartika, seorang senior berusia 68 tahun dari Yogyakarta. Beliau sangat suka makan terong goreng, hampir setiap hari terong selalu ada di meja makan. Tapi, sejak beberapa bulan terakhir, beliau mulai sering mengeluh nyeri lutut dan sendi tangan. Awalnya dikira karena usia, tapi setelah berkonsultasi dengan dokter dan mengurangi konsumsi terong, keluhan nyerinya mulai berkurang. Ternyata, tubuh Ibu Kartika tidak cocok dengan kandungan solanin dalam terong. Bagi beliau, terong yang dulunya jadi favorit justru jadi pemicu nyeri sendi yang menyiksa. Dari kisah ini, kita belajar bahwa apa yang terasa enak di lidah belum tentu baik bagi tubuh. Dengarkan sinyal dari tubuh kita, karena setiap tubuh punya cerita dan kebutuhannya sendiri. Sebaliknya, mari kita dengar kisah Bapak Wisnu, 72 tahun dari Malang. Setelah pensiun, beliau sering merasa lesu, mudah lupa, dan jarang bersemangat. Anak-anaknya mulai khawatir lalu menyarankan beliau untuk mengganti pola makan, termasuk mulai rutin makan brokoli kukus. Setelah 2 bulan, kondisi Bapak Wisnu mulai membaik. Ingatan makin tajam, tubuh tidak gampang lelah, dan bahkan tekanan darahnya menjadi lebih stabil. Semua itu bukan semata karena brokoli, tapi juga karena perubahan gaya hidup dan pola makan sehat. Brokoli memang bukan makanan ajaib, tapi jika dikonsumsi dengan tepat dan konsisten, ia bisa membantu tubuh kembali bertenaga. Dan kisah Bapak Wisnu adalah bukti bahwa makanan sehat bisa membuat lansia kembali hidup penuh semangat. Dengarkan tubuh Anda. Tubuh kita sebenarnya selalu berbicara, hanya saja seringkali kita tidak mendengarkannya. Coba perhatikan apa yang dirasakan setelah makan sesuatu. Apakah perut terasa ringan atau justru begah? Apakah sendi terasa nyaman atau nyeri? Jika setelah makan sayur tertentu tubuh terasa tidak enak, itu pertanda kita perlu berhenti atau mengurangi. Dengarkan tubuh, karena tubuh adalah sahabat setia yang selalu memberitahu kita bila ada yang tidak beres. Dengan belajar membaca sinyal tubuh, kita bisa mencegah banyak penyakit datang. Tidak perlu tunggu sakit dulu untuk berubah. Lebih baik mencegah dengan mengenali tanda-tanda kecil yang sering kita abaikan. Tahukah Anda bahwa beberapa sayuran bisa mengganggu penyerapan obat tertentu? Misalnya, sayuran tinggi vitamin K seperti bayam dan kangkung bisa memengaruhi kerja obat pengencer darah, atau kol menambah tekanan gas dalam perut dan mengganggu penyerapan obat lambung. Jangan panik, bukan berarti sayur-sayur itu harus dihindari sepenuhnya. Tapi penting bagi kita untuk memberi jeda waktu antara makan dan minum obat, serta berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi jika ragu. Obat dan makanan harus saling mendukung, bukan bertabrakan. Maka, bijaklah dalam memilih kombinasi keduanya agar tubuh tetap seimbang. Mungkin tak banyak yang menyadari bahwa makan sayur yang tepat juga bisa menyehatkan pikiran. Ketika tubuh terasa ringan, perut tidak begah, dan nyeri sendi berkurang, pikiran pun menjadi lebih tenang. Sayur seperti brokoli, wortel, dan labu siam mengandung nutrisi yang mendukung kesehatan otak, menjaga suasana hati, dan mengurangi kecemasan. Tubuh dan pikiran itu satu kesatuan. Bila tubuh sehat, hati pun ikut tenang. Maka, saat kita memilih sayur yang tepat, sesungguhnya kita juga sedang merawat jiwa, bukan hanya raga. Kesimpulan, pilihan bijak untuk masa tua bahagia. Kini kita tahu bahwa tidak semua sayur cocok untuk semua usia. Sayuran seperti bayam tua, daun ubi kayu, kol, dan terong harus dibatasi oleh lansia. Sementara sayuran seperti brokoli, wortel, labu siam, dan daun katuk bisa menjadi sahabat setia dalam menjaga kesehatan di usia lanjut.
Kuncinya adalah kesadaran dan keseimbangan. Dengarkan tubuh, pilih dengan bijak, dan olah dengan hati. Dengan begitu, Anda bisa tetap menikmati hidup dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang tenang. Merawat diri bukanlah tanda egois. Justru itu adalah bentuk syukur atas kehidupan yang telah Tuhan berikan. Memilih sayur yang sehat, memasak dengan cinta, dan makan dengan tenang. Semua itu adalah cara kita menjaga anugerah tubuh ini. Mari terus belajar, terus mendengar tubuh, dan terus bersyukur lewat setiap sendok makanan yang kita nikmati. Karena sehat itu bukan tujuan akhir, tapi bekal untuk menikmati hidup dengan damai bersama orang-orang tercinta. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan informasi ini untuk senior-senior lainnya di sekitar Anda. Sampai jumpa di kisah sehat berikutnya.